Halo semuanya, balik lagi bareng gue Fian Rafe. Dan seperti biasa ya, di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa gue udah sampai ke session 23 dari kelanjutan Battle Through the Heaven ini. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung check this out aja session ke 23 nya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan menggunakan tubuh leluhur Lan Feng kali ini untuk menghadapi Kuizun. Namun Kuizun terasa sangat akrab dengan nama itu. Saat suara Xiaoyan ini terdengar, dia melihat bahwa tutup peti mati perunggu itu terbuka secara perlahan. Dan sosok di peti mati itu yang telah terbaring berdiri dengan secara perlahan juga. Xiaoyan pun merasa sedikit tidak nyaman atau tidak enak saat melihat senior Lan Feng ini dibangunkan dari tidurnya. Jika saja Xiaoyan cukup kuat, Xiaoyan tentu tidak perlu untuk menggunakan orang yang sudah meninggal seperti ini. Xiaoyan terus mengepalkan tangannya dan menghormati senior Lan Feng ini. Dia pun terus meminta maaf kepada senior Lan Feng. Tetapi dia juga mengerti bahwa semua ini memang sudah diatur oleh takdir. Lan Feng pun lalu perlahan membuka matanya, dan momentum yang sangat kuat pun lalu menyebar darinya. Maafkan jika aku mengganggu Anda senior Lan Feng, ucap dari Xiaoyan. Namun Lan Feng tidak menjawab Xiaoyan, karena saat ini Lan Feng sudah kehilangan kesadarannya, dan sudah menjadi boneka. Buar, kekuatan Lan Feng pun lalu meledak. Lan Feng sang immortal. Ucap dari Kuizun saat menatap sosok yang muncul di hadapannya dengan begitu takjub. Dan dia tidak bisa mempercayai apa yang dia lihat saat ini. Bukankah kamu telah mati? Ucap dari Kuizun juga. Lan Feng telah lama kehilangan kesadarannya. Dan pada saat ini dia adalah sebuah boneka. Dan dia adalah boneka yang hanya mematuhi perintah Xiaoyan saja. Saat ini, Lan Feng lalu mengangkat tangannya dan melambaikan tangannya. Lalu ada cermin yang tidak terhitung jumlahnya muncul di udara. Bunga cermin dan bulan air. Relativitas virtual, ucap dari Lan Feng. Kemudian ribuan sosok Lan Feng muncul dan melesat ke arah Kuizun dari cermin-cermin itu. Kuizun pun lalu mengeluarkan pedang raksasa di pundaknya dan menebasnya dengan sangat ganas. Sebuah kekuatan mengerikan pun memancar keluar dari pedang Kuizun dan menyapu ke arah Lan Feng dengan begitu keras. Buar. Terdengar suara pecahan kaca dan sosok Lan Feng pun menghilang. Tetapi sepertinya itu hanya sebuah cermin yang hancur. Segera setelah itu, dua bayangan Lan Feng pun melesat lagi. Setiap bayangan ini terlihat sangat nyata dan Kuizun benar-benar tidak bisa membedakannya. Bahkan setiap serangan dari bayangan itu memiliki efek kekuatan yang sama. Wajah Kuizun pun terlihat muram. Dan dia lalu mengayunkan pedang raksasanya untuk menahan serangan dari sosok Lan Feng yang tidak terhitung jumlahnya ini. Sementara Kuizun menghancurkan sosok-sosok ini sehingga berkeping-keping, ada juga luka-luka yang terus bermunculan di tubuhnya. Kekuatan serangan dari Lan Feng ini bisa menyebabkan kerusakan pada tubuhnya. Bayangan Lan Feng pun bergerak semakin cepat dan intensitas serangannya juga meningkat. Sehingga tubuh Kuizun pun terus dipukuli. Dunia cermin, ucap dari Lan Feng. Tring! Kuizun benar-benar terkepung oleh cermin-cermin yang memantul dari bayangan-bayangan Lan Feng ini yang tidak terhitung jumlahnya. Kuizun pun lalu mengangkat pedang raksasanya, lalu dia pun membantingkannya dengan keras. Langsung menghancurkan cermin-cermin yang begitu banyak. Ting buat. Itulah bunyi pecahan ya. Namun, tepat ketika Kuizun terlihat puas dengan serangannya ini, cermin-cermin yang pecah itu melesat ke arah Kuizun dan menusuk-nusuk tubuh Kuizun dalam sekejap. Pecahan cermin itu berubah menjadi sebuah kubus dan mengurung Kuizun. Tebasan cermin, ucap dari Lan Feng. Selain mengurung Kuizun juga, namun pecahan-pecahan itu juga menyiksa Kuizun di dalamnya, seolah-olah tubuh Kuizun ini dipotong-potong.
Melihat lapisan cermin yang mengembun di sekelilingnya dan membentuk sebuah kotak cermin yang menjerat Kuizun di dalamnya, itu bisa menahan Kuizun untuk sementara waktu. Saat ini Xiaoyan pun tidak tahu apa yang akan terjadi di dalam kotak cermin itu. Dan bahkan di dalam kotak itu tidak terdengar suara apapun keluar, alias mungkin kedap. Saat cahaya di mata Lan Feng secara bertahap mulai meredup, meskipun dia kehilangan kesadarannya, dia mungkin tahu bahwa tidak ada cara untuk membunuh Kuizun sepenuhnya. Dia hanya bisa menggunakan cara ini untuk memblokirnya saja dan memberikan Xiaoyan kesempatan untuk melarikan diri. Terima kasih banyak kepada senior Lan Feng. Aku tidak akan pernah melupakan kebaikanmu ini kepadaku, ucap dari Xiaoyan. Hanmo lalu menoleh dan melihat bahwa Kuizun saat ini telah dikalahkan. Dan dia pun tentu saja terkejut saat menyaksikan itu. Karena Lan Feng adalah petarung tahap immortality tingkat kelima. Saat ini, kotak cermin yang menghalangi Kuizun benar-benar bergetar dan terus bergetar. Dan sepertinya kotak ini bisa meledak kapan saja. Seolah-olah Kuizun di dalam sedang melakukan perlawanan atau berusaha untuk menghancurkan kotak cermin itu. Xiaoyan pun berpikir dan langsung membuat rencana untuk melarikan diri. Semua pasukan bunuh mereka. Mereka sudah tidak memiliki tenaga lagi untuk menyerang, ucap dari Hanmo. Setelah dimarahi oleh Hanmo, puluhan ribu pasukan itu mulai menyerang lagi. Tentu saja mereka tidak berani melanggar perintah Hanmo. Karena mereka ingin mendapatkan imbalan dari Istana Surgawi dalam pertempuran ini. Dan mereka juga berharap bisa bergabung dengan Istana Surgawi sebagai roh hantu. Namun pada saat ini, di belakang kapal Interpid ada lubang singularitas teleportasi lainnya yang tiba-tiba muncul. Kok begitu suara lubang teleportasi? Bukan begitu ya harusnya. Ada lagi, ucap dari Xiaoyan. Jika ada raja roh yang lainnya muncul di sini, maka sudah dapat dipastikan Xiaoyan ini akan mati dan kelar sampai sini. Kemudian Xiaoyan melihat sosok yang tidak terhitung jumlahnya keluar dari lubang teleportasi itu dan menyapu puluhan ribu sosok pasukan dari Istana Surgawi yang menyerang tim Xiaoyan. Saudaraku, maafkan aku, sepertinya aku datang terlambat, tetapi aku datang untuk membantumu kali ini, ucap dari Rancang. Dan ternyata yang datang itu adalah orang-orang dari kuil kuno. Kemudian tiba-tiba ada sosok yang datang menghampiri Lazy dan memeluk Lazy. Akhirnya aku bisa bertemu denganmu lagi. Apakah kamu baik-baik saja? Ucap dari sosok yang memeluk Lazy ini. Xiaoyan pun lalu menoleh dan melihat sosok besar yang memeluk Lazy. Dan ternyata itu adalah Dong Haiyuan yang menghilang saat keluar dari tanah hukuman para dewa bersama Xiaoyan. Di lubang teleportasi singularitas itu, puluhan ribu sosok pun bermunculan keluar. Dan mereka langsung menyerang orang-orang dari Istana Surgawi ini. Kedua belah pihak saat ini tampaknya telah sama jumlahnya. Dan pada saat yang sama di ujung yang jauh ada sosok yang menggunakan jubah polos dan mahkota emas di kepalanya dan datang ke sisi Xiaoyan. Jangan takut, sudah ada aku di sini, ucap dari sang permaisuri. Permaisuri, ucap dari Xiaoyan sambil membungkukkan atau menggabungkan tinjunya ya, menghormati. Untung saja kamu bisa bertahan sampai sekarang. Mulai sekarang serahkan ini semuanya kepada kami, ucap dari sang permaisuri. Apakah permaisuri berencana untuk membunuh mereka semua? Tanya dari Xiaoyan. Ya, tentu saja. Jika mereka berani menyerangmu, tentu kami akan membalas mereka, ucap dari sang permaisuri dengan elegan. Sepertinya ada dua raja roh di sini, tetapi mereka adalah dua raja roh terlemah dari 10 raja roh yang ada di Istana Surgawi. Jika kita terus di sini, mereka pasti akan datang satu demi satu, ucap dari sang permaisuri. Bisakah kita mengalahkan 10 raja roh itu? Tanya dari Xiaoyan. Mendengar pertanyaan itu, permaisuri lalu menatap wajah Xiaoyan dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Sementara itu, Sun Er dan juga Xiaoqi yang berdiri di kapal Interpid melihat dengan tatapan mata yang mungkin siapa nih? Mungkin ada rasa cinta yang besar di mata permaisuri kepada Xiaoyan.
Jadi tatapan wanita yang sangat gimana gitu ya, kalian bisa lah untuk berimajinasi ke situ. Sepertinya kedua istrimu itu marah kepadaku, ucap dari sang permaisuri sambil menatap mereka berdua. Xiaoyan pun langsung menoleh kepada Sun Er dan juga Xiaoqi. Kedua wanita itu sepertinya sedang berbisik atau bergosip tentangku, ucap dari sang permaisuri. Tetapi saat melihat Xiaoyan berbalik, Sun Er langsung menunjukkan senyuman yang lembut. Padahal di dalam hatinya Sun Er berkata, "Awas saja jika sampai kamu menambah istri lagi," ucap dari Sun Er ya. Xiaoyan pun lalu tersenyum getir. Meskipun saat ini kuil kuno telah datang, krisis yang akan dihadapi oleh Xiaoyan ini tampaknya tidak akan terselesaikan. Pada saat ini, sudah ada beberapa sosok yang mengelilingi Hanmo. Dan semua sosok itu segera menyerang bersama-sama. "Apakah ada seseorang petarung immortal di kuil kuno?" tanya dari Xiaoyan. Ketika dia berada di kuil kuno sebelumnya, Xiaoyan sepertinya tidak melihat ada seseorang petarung immortal di sana, termasuk dengan saudara-saudaranya yang ada di kuil kuno yang lainnya. Yang ada hanya paling seseorang fighting god saja, dan semuanya hampir rata fighting god saat itu ya. Namun saat ini Xiaoyan menoleh dan melihat ke arah Ken Yun. Momentum dan fluktuasi yang dikeluarkan oleh tubuh Ken Yun bukanlah seseorang fluktuasi atau seseorang fighting god. Saat ini dia sedang ikut bertarung dengan Hanmo. Dan secara langsung itu menunjukkan bahwa Ken Yun seseorang petarung immortal saat ini. Ya, kamu bisa menebaknya. Kakak seniormu itu memang menyembunyikan kekuatannya. Dan sebenarnya dia adalah reinkarnasi dari seseorang. Tetapi saat ini sepertinya dia telah terbangun atau seperti awakening. Lebih awal dari yang diperkirakan dan dia sekarang telah menembus immortality. Namun kakak seniormu yang lainnya belum sepenuhnya terbangun. Tetapi mereka juga sebenarnya adalah petarung immortality sebelum mereka bereinkarnasi. Saat ini kita masih memiliki harapan besar untuk bisa memasuki jajaran immortality dalam dunia ini, ucap dari sang permaisuri. Tetapi meskipun begitu, seberapa besar kemungkinan kita bisa mengalahkan istana surgawi sekarang? Tanya dari saya. Jika ke-10 roh jahat datang bersama-sama, secara alami kita tidak akan bisa mengalahkan mereka, jawab dari sang permaisuri. Kita tidak bisa mengalahkan mereka? Jika kita tidak bisa mengalahkannya, mengapa kita tidak segera bergegas kabur dari sini? Tanya dari saya. Istana surgawi memang tidak akan membiarkanmu pergi dengan begitu mudah, karena mereka memilih untuk datang ke sini dan memburumu. Namun mereka tidak mungkin bertindak ceroboh. Jadi mereka baru saja mengirimkan 2 raja roh terlemah mereka ke sini, ucap dari permaisuri. Jadi satu-satunya cara agar bisa meloloskan diri dari mereka adalah dengan melakukan pertempuran hidup dan mati dengan mereka hari ini di sini juga, tanya dari saya. Istana surgawi memang sangat kuat, tetapi alam dewa kuno juga bukanlah kelompok yang sembarangan. Jadi kamu tidak perlu terlalu khawatir, ucap dari sang permaisuri. Buat di luar sana sedang terjadi pertempuran ya. Beberapa saat kemudian, beberapa lubang teleportasi singularitas muncul satu demi satu di lautan Void. Lihatlah, sepertinya mereka sudah ada di sini, ucap dari sang permaisuri. Apakah permaisuri sudah tahu akan menjadi seperti ini? Tanya dari saya. Bagaimana caranya aku bisa tahu hal itu? Tanya dari sang permaisuri. Bukankah Anda memiliki papilion rahasia yang bisa membuat sebuah ramalan? Ya, ramalan itu hanya sebuah kemungkinan saja. Tidak ada sesuatu yang pasti dalam satu ramalan. Dan itu bisa berubah dengan cepat, ucap dari sang permaisuri lagi. Kemudian, sang permaisuri lalu mengulurkan tangannya saat berbicara dengan Xiaoyan. Xiaoyan pun tercengang. Cepat, pegang aku, karena aku melihat kamu sedikit lemah saat ini, ucap dari sang permaisuri dan tubuhnya sedikit bergoyang-goyang. Xiaoyan segera mundur selangkah dan mengepalkan tinjunya menangkupkan tangannya. Maafkan aku permaisuri, Anda itu bukan muhrimku. Mana mungkin aku menyentuh Anda.
Dan itu mungkin akan membuat suasana tidak menentu. Aku melakukan ini untuk menghargai permaisuri, ucap dari Giant dengan berkata dengan tegas ya dan sedikit eh, kayak melirik ke arah Sun-Er dan juga Xiaoqi. Dan Sun-Er dan juga Xiaoqi pun mendengarnya. Dia sengaja berbicara seperti itu dengan nada yang keras atau yang bising, yang nyaring agar Sun-Er dan juga Xiaoqi ini mendengarnya. Melihat ini, sang permaisuri pun tiba-tiba tersenyum. Lalu tubuhnya berhenti tiba-tiba untuk bergoyang. Aku ingin berterima kasih kepada kamu karena kamu telah mengambil tindakan untuk melakukan perjalanan seperti ini. Tetapi aku tidak akan mungkin untuk mempunyai hubungan yang spesial dengan kamu, ucap dari Giant lagi. Oh, mungkinkah itu karena ada istrimu di sini dan mungkin aku tidak sebaik istri-istrimu. Sejauh yang aku tahu, kamu juga punya 6 istri bukan? Dan sudah ada 2 yang meninggal. Jadi sekarang hanya tinggal 4 saja yang tersisa. Apakah aku bisa jadi salah satu istrimu lagi dan apakah kamu mau menambah istri lagi? Ucap dari sang permaisuri sambil mendekati Giant. Lalu tubuhnya yang lembut dan empuk itu bersandar kepada tubuh Giant. Maaf permaisuri, situasi kita saat ini sedanglah genting. Akan tidak pantas jika permaisuri melakukan itu semua di sini, ucap dari Giant sambil mundur. Dan lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Dan akhirnya permaisuri ini datang ya tepat waktu, mungkin enggak sih, sedikit terlambat mungkinnya, kalau enggak mati itu Giant. Nantikan video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue juga tidak lupa untuk selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari dulu hingga saat ini. Dan gue juga selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan kenapa uploadnya malam banget? Tadi gue lemas jadi agak ketiduran ya dan juga baru bangun. Maaf banget karena mungkin malam ini kita nggak nge-live, besok aja ya pas malam minggu ya, karena gue stamina abis terkuras kalau misalkan terus-terusan bangun tidur dubbing sampai malam nge-live lagi terus ya gadang, karena siklus tidur gue tuh emang seperti itu. Tadi tidur aja nggak nyampe pagi, bangun jam segini padahal tidur abis isa gitu ya atau isa. Terima kasih semuanya, semoga sehat selalu untuk kalian. Assalamualaikum dan sampai jumpa, dadah.